Halo, apa kabar? Kali ini kita akan dalemin cara kita mengelola salah satu aset paling berharga di planet ini, yaitu hutan kita. Nah, kuncinya itu ternyata ada di langkah pertama yang super krusial, inventarisasi hutan. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari konsep hutan sebagai aset yang harus dikelola dengan benar. Terus, kita akan bedah dua sisi penting dari inventarisasi. Setelah itu, kita masuk lebih dalam lagi ke cara memindai kondisi fisik hutan dan juga memahami sisi manusianya. Terakhir, kita lihat gimana semua data ini diramu jadi sebuah rencana aksi yang nyata. Jadi, pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya kita ngelola sesuatu yang seluas dan serumit hutan? Jawabannya ada pada sebuah sistem yang namanya tata hutan. Anggap aja ini semacam buku panduan super lengkap untuk mengatur semua sumber daya yang ada di dalam hutan. Dan semua proses ini loh, berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana banget. Sebenarnya, apa aja sih yang ada di dalam hutan itu? Ini tuh mirip kayak dokter kan? Nggak mungkin dong dia bisa kasih resep obat kalau belum periksa pasiennya secara menyeluruh. Kita harus kenalan dulu sama apa yang kita hadapi. Nah, jadi tata hutan itu adalah sebuah proses yang lengkap banget. Mulai dari inventarisasi atau pengumpulan data, terus membagi hutan jadi unit-unit pengelolaan yang lebih kecil kayak blok dan petak, menetapkan batas yang jelas, sampai bikin petanya. Tujuannya cuma satu, memastikan pemanfaatannya bisa lestari dan berkelanjutan. Prosesnya sendiri sangat terstruktur. Dimulai dengan pembentukan tim, lalu bikin rencana kerja, dan nah, ini dia intinya. Di langkah ketiga, pelaksanaan inventarisasi hutan. Ini adalah fondasi tempat semua data penting dikumpulkan. Sebelum nantinya dianalisis, dibagi jadi zona-zona pengelolaan, dan akhirnya dipetakan. Sekarang, yuk kita fokus dan lihat lebih dalam soal inventarisasinya. Nah, yang menarik banget di sini adalah inventarisasi hutan yang komplit itu punya dua komponen yang sama-sama penting. Ini bukan cuma soal pohon dan satwa liar, tapi juga soal manusia dan kehidupannya. Jadi, biar gampang, kita bisa bayangin ini kayak dua jenis pemeriksaan kesehatan. Di satu sisi, ada inventarisasi biogeofisik. Ini fokusnya ke kesehatan ekosistem, gimana kondisi tanahnya, airnya, tanamannya, hewannya. Di sisi lain, ada inventarisasi sosial ekonomi dan budaya, yang melihat dimensi manusianya, bagaimana masyarakat hidup dan berinteraksi dengan hutan itu. Dua-duanya ini ngasih kita gambaran yang utuh. Oke, kita dalemin yang pertama dulu ya, memindai kondisi fisik hutan. Disinilah kita benar-benar ngecek tanda-tanda vital dari ekosistem hutan tersebut. Apa aja sih yang ada di sana secara fisik dan biologis? Jadi, apa aja sih yang diukur? Wah, daftarnya panjang. Mulai dari tutupan lahannya, jenis tanahnya, kondisi iklim dan airnya, sampai potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu kayak rotan atau madu. Kita juga ngelihat populasi satwa liarnya, jasa lingkungan kayak penyedia udara dan air bersih, dan bahkan aksesibilitasnya. Ini benar-benar kayak medical check-up yang super lengkap buat hutan. Prosesnya pun sistematis banget. Dimulai dengan ngumpulin data awal kayak peta dan citra satelit. Terus, data itu dianalisis dulu di kantor. Ini yang biasa disebut desk analysis. Setelah itu, baru tim turun langsung ke lapangan buat verifikasi dan ambil sampel. Terakhir, semua data diolah jadi peta dan laporan yang siap dipakai buat ambil keputusan. Sekarang, kita beralih ke sisi lain dari koin ini, yaitu memahami komunitas yang ada di dalam dan sekitar hutan. Ini bagian yang sering banget jadi penentu loh, apakah sebuah rencana pengelolaan hutan bakal berhasil atau malah gagal total. Di sini kita coba gali kisah manusianya. Siapa aja yang tinggal di sana? Seberapa bergantung mereka sama hutan buat hidup? Apa aja kegiatan ekonomi mereka? Dan yang nggak kalah penting, gimana sih pola kepemilikan lahan secara tradisional atau adat? Semua data ini ngasih konteks yang luar biasa penting untuk setiap rencana yang akan dibuat. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Sebuah rencana pengelolaan hutan mungkin kelihatannya sempurna banget di atas kertas. Tapi kalau dia mengabaikan realitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, itu pada dasarnya adalah resep untuk kegagalan. Kenapa? Karena rencana itu bisa memicu konflik, perambahan, atau bahkan perusakan. Keberlanjutan itu cuma bisa tercapai kalau manusia dan hutan bisa jalan bareng. Oke, kita udah berhasil ngumpulin semua data ini, baik data fisik maupun data sosial. Terus diapain? Nah, disinilah semua informasi tadi mulai diubah jadi sebuah rencana aksi yang konkret yang beneran bisa dijalankan di lapangan. Alat utama untuk menerjemahkan data yang kompleks ini adalah dengan membagi hutan menjadi zona-zona pengelolaan yang lebih spesifik, yang kita sebut blok.
Anggap aja ini kayak ngebagi kota besar jadi kelurahan-kelurahan, di mana setiap kelurahan punya fungsi dan aturannya sendiri. Semuanya berdasarkan data yang udah dikumpulin tadi. Nah, tabel ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Contohnya, kalau dari inventarisasi kita nemu area dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan ekosistemnya rapuh, area itu bisa ditetapkan sebagai blok perlindungan untuk konservasi yang ketat. Atau kalau ada area yang ternyata penting banget buat sumber penghidupan warga lokal, ya area itu bisa jadi blok pemberdayaan masyarakat. Setiap data mengarah ke keputusan yang spesifik. Penting juga buat dicatat kalau jenis blok yang dibuat itu sangat bergantung sama fungsi utama hutannya. Gampangnya gini, hutan produksi itu kayak kebun yang dikelola untuk diambil hasilnya secara lestari. Sementara hutan lindung itu lebih kayak penjaga, fungsinya melindungi sumber air dan alam, jadi pemanfaatannya lebih ke jasa lingkungan kayak pariwisata, bukan kayunya. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, adalah ini. Inventarisasi hutan itu bukan cuma sekedar aktivitas ngumpulin data yang bikin ngantuk. Ini adalah cetak biru. Ini adalah fondasi, dan ini adalah peta jalan untuk menciptakan masa depan yang seimbang dan berkelanjutan, baik buat hutannya maupun buat masyarakat yang bergantung padanya. Data dan inventarisasi yang baik sudah memberikan kita peta yang sangat jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai masyarakat, sebagai pengelola, dan sebagai bangsa, siap dan punya komitmen untuk mengikuti peta itu menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan? Nah, itu adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.